Ya, selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita mulai untuk pembahasan tentang topik machine translation. Ini diambilkan dari sini ya, untuk di introduction, di mana slide-nya diambil dari sini. Kemudian untuk videonya sendiri sebenarnya juga udah ada dan sangat dianjurkan untuk menyimak juga video aslinya. Ya, ini slide Agustus 2021, jadi relatif up to date ya. Ini penulisnya merupakan penulis yang sangat populer, khususnya untuk yang pra deep learning ya, yang pra deep learning. Jadi untuk deep learning sebenarnya bukan dia, tapi meskipun begitu dia juga, Philip Kohn ini juga mengarang sebuah buku yang deep learning juga, neural machine translation ya. Jadi saya kira udah sangat komprehensif untuk pengantar paling tidak ya. Ini adalah pengantarnya. Ya. Jadi pengantar mata kuliah khusus deep learning ini tahun 2021. Kemudian kita ambil untuk pengantarnya saja. Ya, di mana di sini seperti yang kita ketahui ya, ini ada hubungannya sama permasalahan AI, kemudian pemrosesan bahasa alami, khususnya di sini adalah teks, ya artinya juga text mining. Kemudian deep learning untuk ya jadi yang akhir-akhir yang sekarang banyak digunakan atau mayoritas digunakan untuk banyak pemrosesan teks, untuk banyak pemrosesan teks bahasa alami, untuk banyak pemrosesan penambangan teks, itu menggunakan deep learning ya. Ya, deep learning salah satunya yang sudah kita kenal ya adalah yang sequence. Untuk sequence yaitu salah satu yang populer adalah recurrent neural network. Ini saya kira udah kita pelajari juga bahwa ini adalah structure prediction. Memprediksi yang structures ya, saya kira udah kita pelajari, kita bahas, tapi akan sangat singkat coba kita lihat. Maksudnya structure itu adalah outputnya itu adalah terstruktur, di mana kalau di machine translation, mesin penerjemah, outputnya itu berupa teks ya. Ini berupa teks, misalkan kata-kata seperti ini, di mana inputnya juga adalah kata-kata ini, di mana inputnya ini output, ya jumlah katanya sangat mungkin tidak sama. Ya, outputnya ini adalah bentuk yang terstruktur. Di mana kalau tidak terstruktur, bentuknya itu adalah misalkan hanya satu saja. Misalkan inputnya teks, ini outputnya misalkan adalah kelas. Kelas itu misalkan apa? Kelasnya itu misalkan adalah hoax atau bukan. Atau tidak terstruktur, itu misalkan atau tidak mempunyai struktur, bukan tidak terstruktur lebih tepatnya, tidak mempunyai struktur, misalkan adalah review atau opini. Untuk mining opini, mining review biasanya, opini berupa review biasanya, seperti misalkan opini, atau opinion mining ya, atau sentimen istilah lainnya, seperti misalkan apakah opininya itu positif atau negatif. Kemudian contoh yang lain, misalnya meskipun misalnya multi kelas, seperti misalkan ini adalah berita, misalkan sebagai input teks berita, outputnya itu adalah misalkan berita olahraga atau berita pendidikan atau yang lain, atau multi level, bisa pendidikan, bisa olahraga misalkan. Ini adalah tidak mempunyai struktur. Kalau ini adalah mempunyai struktur itu artinya salah satunya struktur satu dimensi. Ini adalah strukturnya berupa sequence.
Ya, strukturnya ini berupa sequence-nya. Kalau struktur yang lebih kompleks lagi, misalkan contohnya adalah graf. Di mana graf ini contohnya misalkan di sini adalah kalau di teks bisa misalkan ini seperti kalau sosial media itu mempunyai relasinya itu berupa follower misalkan gitu, atau kalau halaman web berupa link misalkan gitu. Oke, ini adalah structure prediction. Ini textbooknya yang dikarang sendiri oleh instruktur mata kuliah tersebut ya, mata kuliah Machine Translation. Ini buku yang sangat populer yang ini. Ya, seperti saya tadi disampaikan bahwa pengajarnya atau pengampunya, instrukturnya Philip Cohen ini adalah memang pakar di bidang machine translation, khususnya yang statistikal. Tapi kita ketahui bahwa sejak beberapa tahun ini, mungkin sekitar tahun 2016, machine translation itu hampir semuanya yang mempunyai performansi tinggi, terutama adalah yang berdasarkan atau berbasis neural, atau intinya adalah deep learning. Ya, yang sebelum kita masuk ke neural machine atau machine translation itu sendiri, yang akan sangat menarik ceritanya adalah bahwa untuk yang neural machine translation itu awalnya dipelopori oleh tim yang mereka itu bukan orang machine translation. Jadi di sini kita lihat di resource pertemuan. Di sini kita lihat ini original. Ini ya, original sequence to sequence neural machine translation. Nah, di sini tahun 2014, di mana di sini ya ini, dan saya kira ini juga ya ini ya 2014, sama-sama 2014 ya, ya utamanya ini ya tadinya ini ya, ya yang ini ya, di mana di sini orang-orangnya itu bukan orang-orang machine translation, tetapi mereka mempunyai keyakinan bahwa karena permasalahannya yaitu sequence to sequence, sebenarnya maksudnya adalah sequence to sequence, atau kalau di bahasa Inggris diucapkannya seek to seek, ya seek to seek. Nah, seek to seek ini di mana inputnya adalah sequence, outputnya adalah sequence, ya. Sequence itu bisa teks, bisa yang lain-lain. Nah, teks itu termasuk dengan sebagai sequence, ya. Karena machine translation itu sequence to sequence, sehingga arsitektur atau model, ya model di sini yang inputnya adalah sequence, inputnya sequence dan outputnya sequence, itu tidak peduli apakah di sini tasnya, diproses di sini tasnya apapun, yang penting di sini bisa bagus untuk sequence to sequence, maka tas apapun bisa menggunakan model seperti ini. Di mana model seperti ini, salah satunya yang populer kita udah pelajari yaitu RNN. Di mana RNN di sini adalah RNN yang encoder-decoder. Encoder-decoder. Nanti akan kita lihat lebih eksplisit. Ini ada perlu encoder-decoder, artinya seperti mengcoding, membuat sandi, ya ada sandi. Ya, nanti kita lihat ada di slide kita ya. Nah, encoder-decoder itu kita lihat. Nanti akan kita lihat ininya lebih detailnya lagi. Tapi itu suatu hal yang menarik yang perlu saya kira ketahui bahwa untuk sebuah model, misalkan seperti ini, sebuah model di sini atau sebuah pendekatan atau sebuah sistem di mana input formatnya apa, output formatnya apa, asal itu cocok, meskipun tasnya berbeda-beda, itu bisa digunakan.
Kita lanjutkan. Ini mulai dari sejarah machine translation dulu ya. Ya, di sini ada ide yang lama, nah yang tadi yang decoding, encoding, decoding tadi. Di sini ada seorang tokoh ya di tahun 47, di mana di sini masih ya ada suasana perang juga ya. Di sini dia mengatakan bahwa dia melihat sebuah artikel dalam bahasa Rusia. Dia mengatakan bahwa ini sebenarnya artikel dalam bahasa Rusia itu sebenarnya ditulis dalam bahasa Inggris. Ya. Tetapi dikodekan. Ya. Tapi dikodekan menggunakan pengkodean atau simbol-simbol yang aneh. Ya, kita lihat di tulisan Rusia kan ada bukan simbol-simbolnya atau huruf-hurufnya kan bukan Latin, tapi ada yang mirip Latin, tapi juga ada yang aneh-aneh gitu ya. Nah, kemudian oleh karena itu dia perlu melakukan proses decoding. Ya, ya jadi kalau misalkan kita mempunyai teks bahasa Indonesia, kemudian kita kodekan dengan kode apa kalau kode ini ya apa semacam kode Morse atau apa gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini pendapatnya, idenya seperti itu. Kemudian di tahun 50-an dan tahun 60-an ini menggunakan mesin yang bisa mentranslate. Kita lihat ya, tahun 50-an di mana mesinnya masih gede-gede seperti ini ya. Masih gede-gede seperti ini, mesinnya masih kemampuannya masih sederhana. Ya, bukan hanya tahun 50-an, tahun 80-an aja masih jauh lebih besar daripada sekarang kan. Ini tahun 50-an ya. Itu bisa mentranslate 250 kata, masih sangat pendek, kemudian menggunakan rule. Mentranslate-nya itu menggunakan aturan bahasa, tata bahasa, di mana tata bahasanya ada 6 saja. Ya, jadi ini masih sangat awal, sangat pionirnya ya, tahun 50-an ini. Kemudian tahun 60-an dengan biaya yang tidak sedikit, ini perlu translation ya, ada banyak pekerjaan translation ya, perlu banyak pekerjaan translation. Tahun 66 itu mengatakan ada sebuah report yang pekerjaan translation itu sangat penting karena antara lain dinyatakan atau diindikasikan dengan perlu biaya yang besar ya, dan belum ada mesin translation yang bisa digunakan dengan dapat dipercaya. Nah, untuk awalnya sebelum learning sama seperti saya kira juga di proses yang lain ya, bukan hanya machine translation, ini adalah menggunakan rule, menggunakan aturan. Salah satu aturan ya kita tahu, salah satu aturan itu adalah if then. If maka then. Kalau if then, if-nya adalah kondisinya. Kalau subjeknya ini dan objeknya ini, maka translate menjadi seperti ini polanya. Kalau kondisinya adalah seperti ini, ya, kemudian objeknya seperti ini, ya, jadi beda dengan seperti ini ya. Ini, maka ditranslate-nya adalah seperti ini. Dan tentunya di sini rule-nya itu berlaku spesifik ya, biasanya spesifik untuk bahasa tertentu ke bahasa tertentu. Ya. Kemudian juga mengandalkan kamus. Ini ada kamus, kemudian ada aturan-aturan yang seperti ini. Kemudian perlu refine. Ya, jadi ketemu permasalahan orang ahli bahasa memperbaiki rule-nya, menambah rule-nya,
menambah lagi rule-nya, jadi modulnya itu seperti tambah lagi, ketemu perkecualian, ditambah lagi, ada perkecualian lagi, ditambah lagi, jadi rule-nya semakin besar, semakin kompleks, dan khusus untuk bahasa tertentu ke dalam bahasa tertentu. Sampai tahun 76-an, dan juga rule itu kadang-kadang juga untuk ini tertentu ya, permasalahan tertentu, karena mungkin ada beberapa pola dan juga istilah-istilah tertentu. Ya, sampai di sini ada juga sampai tahun 80-an masih rule based. Ya, di sini termasuk perusahaan besar atau tim riset yang besar seperti IBM. Ini semuanya atau IBM dan yang lain-lain. Dan saya kira mulai machine translation di sini adalah tadi rule, di sini adalah statistical, mulai statistical. Nah, ya, ya statistical ini adalah udah learning ya. Kemudian ini mulai tahun 80-an, mulai awal, masih sangat awal. Kemudian ditingkatkan lagi, termasuk di sini ada apa yang disebut dengan phrase based, berdasarkan frase. Ya, frase saya kira kita tahu, frase itu contohnya adalah misalkan ini adalah frase statistical machine translation. Ya, statistical machine translation jadi ada kata benda atau noun, ada noun phrase ya, noun misalkan ini adalah misalkan contoh yang sederhananya harus bahasa Indonesia ya, ini adalah contoh laptop hitam, ini adalah frase. Ya, di mana frase non phrase ini adalah non phrase. Ya, frase itu bukan hanya noun, tapi juga verb phrase, ada bisa preposition phrase, adjective phrase dan lain-lain. Ya, ini non phrase di mana ini adalah noun, nomina. Di sini adalah adjektiva, ya, sifat. Ya, di sini adalah intinya. Laptop hitam itu adalah laptop. Jadi seperti itu. Ini berdasarkan frase. Artinya menerjemahkan itu unit-unit terkecil yang pentingnya itu adalah frase. Ya, ya kemudian tahun 2010-an itu statistikal yang komersial artinya udah berkembang. Ya, yang menggunakan statistikal yang masih pra deep learning. Ya, jadi masih pra deep learning, di mana di sini masih banyak unsur bahasa, di sini masih banyak melibatkan ahli bahasa. Berbeda dengan yang ini ya, yang udah neural, di mana neural itu lebih sedikit melibatkan bahasa atau linguistik, dan artinya juga lebih sedikit melibatkan ahli bahasa. Ini masih yang statistikal. Misalnya disebut dengan pra-deep learning. Ya, pra-deep learning. Di pra-deep learning itu tadi ada rule, yes. Kemudian ada statistikal yang bukan ini ya, bukan atau belum deep learning, meskipun sequence juga seperti Markov model, conditional random field itu udah sequence tapi belum deep learning. Nah, kemudian tahun 2000-an, tadi 2014 ya. Jadi paper tadi yang paper yang awal, ini adalah paper yang awal itu 2014. Ini masih dengan model atau arsitektur yang relatif sederhana. Ya, kita lihat di sini neural. Kita lihat sekilas ya papernya. Papernya relatif bisa dibaca dengan cukup enak atau relatif bisa dibaca dengan cukup mudah ya. Tidak terlalu kompleks ya. Ya, kita lihat di sini ini sangat populer nih. Bisa
yang mensintasi 23.000, hampir 24.000. Ya, kita lihat. Ini 2014, ini adalah yang pelopornya. Ya, pelopornya yang seperti saya katakan tadi, mereka itu bukan orang-orang machine translation, bukan orang-orang mesin penerjemah, tapi mereka yakin, khususnya bukan mereka ya, jadi kalau ceritanya di sini, oh ya yang ini apa, ini kan kita tahu ya tokoh ini ya, tokoh deep learning ya, Joshua Bengio ini tokoh deep learning, di mana ini adalah mahasiswanya. Ya, ini mahasiswanya kayaknya ini adalah partner dari partner dari yang dari Kanada ini. Jadi yang orang Korea ini kayaknya ya namanya ini, yang di Kanada ini pembimbingnya atau tadinya calon pembimbingnya. Ini calon pembimbingnya ini menyarankan kamu mesin translation aja. Ya, kemudian yang ini orang Korea ini heran. Karena apa heran? Karena Joshua Bengio ini bukan orang mesin translation. Tidak mempelajari mesin translation juga. Timnya bukan mesin translation juga. Tapi diminta penelitiannya tentang mesin translation. Karena apa? Seperti saya katakan tadi, karena yakin, ya dia yakin ya, ahli deep learning ini karena nature-nya atau sifatnya yang inputnya sequence, outputnya sequence, di deep learning itu bisa untuk mesin translation yang itu sequence to sequence. Sequence to sequence itu adalah merupakan, tadi dikatakan adalah structure prediction. Ya, kita lihat sekilas papernya. Ya, di sini, atau ini judulnya ya. Ini judulnya itu kita lihat, nanti akan kita lihat ada align and translate. Jadi waktu mentranslate itu mengalign otomatis. Karena nanti kita lihat bahwa di mesin translation itu aligning atau ini ya, istilahnya align itu mempasangkan atau mensejajarkan. Mensejajarkan, nanti ada ini ya, ada gambarnya ya. Mensejajarkan di slide kita tadi nanti ada. Mensejajarkan itu maksudnya antara misalkan bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi misalkan ada laptop dari black laptop, itu disejajarkan di kita itu bahasa Indonesianya adalah laptop hitam. Oke, kita lihat sekilas di sini. Ya, ini kita lihat gambarnya itu seperti ini. Di mana di sini ini ya apa, relatif standar. Ini sebenarnya relatif standar. RNN bolak-balik ya, bidireksional ya, bidireksional RNN ya, bidireksional RNN. Jadi waktu awalnya bidireksional RNN. Ini sebagai ada encoder, kemudian nanti ada decodernya. Ya, ini relatif, maksudnya relatif pendek dan relatif bisa mudah dibaca. Ya, ya. Kita lihat tadi coba ini. Ya, kalau nggak salah ini juga ya yang attention, atau yang ini yang satunya 2014 ya. Orangnya ada mirip-miripnya ya. Ya, ini apa, dan mulai attention. Ya, tanpa attention pun sudah bisa untuk menggunakan neural machine translation. Ya, jadi mulai tahun 2000-an khususnya sebenarnya 2014 yang katakanlah kalau di ini ya, di image processing itu juga sekitar tahun itu seperti katakanlah ada istilahnya, salah satu mengistilahkan ada istilah tsunami. Ya. Tsunami yang tadinya menggunakan metode macam-macam, termasuk di sini di machine translation menggunakan metodenya statistical, yang itu disusun statistical machine translation disusun dengan kompleks,
untuk antar bahasa khusus bahasa satu ke bahasa yang lain khusus, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia ke bahasa apa misalkan itu khusus, artinya sistemnya khusus ya, dibangun dengan blok-blok yang banyak, dengan aturan-aturan bahasa yang banyak, meskipun ini learning ya. Nah, kemudian ada tsunami di sini, khususnya tsunami untuk di image yang kemudian perubahannya itu signifikan ininya, peningkatan ininya, peningkatan performansinya. Peningkatan performansi itu dalam hal ini adalah efektivitasnya. Peningkatan efektivitas atau akurasinya. Tentunya juga dibarengi dengan mesin. Ya, mesinnya yang semakin ini ya, semakin mendukung yaitu dengan paralel khususnya dari mesin. Jadi dua hal ya mendukungnya kalau kita mempelajari deep learning, kita seperti kita lihat di pengantar deep learning, ini pendukungnya adalah mesinnya, di mana mesinnya semakin kemampuannya semakin besar yaitu komputernya. Salah satunya bisa dengan paralel. Kedua adalah artinya ini adalah hardware-nya. Kemudian yang kedua adalah software-nya. Software-nya itu artinya di sini ada ininya apa framework-framework yang dibuat sehingga orang tidak perlu dari scratch banget kalau tadinya misalkan kalau dulu ya dari bahasa mesin assembly kemudian bahasa yang lebih high level ini lebih high level lagi ya kemudian ada juga sih kemudian yang ketiga di sini adalah konsepnya konsep deep learning-nya dan dalam hal ini adalah RNN dan ada LSTM yang kemudian nanti ada transfer. Ya, jadi tahun 2040 dikatakan juga tsunami juga untuk di teks, pemrosesan teks. Ya. Artinya metode-metode yang lain kemudian banyak digantikan dengan deep learning. Nah, sejak tahun pertengahan 2040-an, oh ini untuk computer vision, maaf ya tadi. Ya betul, awalnya dari computer vision dulu, dari image dulu, yang ada tsunami ini. Kemudian dari ini ya, kemudian ke sini. Ya. Ya, computer vision ini juga sebenarnya ada kaitannya dengan bahasa. Bahasa itu maksudnya paling tidak ininya lah. Paling tidak peristiwanya. Peristiwanya itu ada sebenarnya dari WordNet ya. Asal usulnya WordNet yang kita udah paham yaitu ini apa taksonomi terutama kata-kata benda ya di sini tapi kemudian ada misalkan ini adalah kendaraan roda 2 ini ada sepeda motor dan lain ini kemudian jadi image sepeda motor image-nya gimana jadi lomba menggunakan image yang menggunakan tadi yang WordNet. Nah kemudian di sini setelah computer vision untuk deep learning ya untuk neural ini kemudian di teksnya mulai dari yang kelihatan banget ya itu adalah dari mesin translation ya tasnya. Nah kemudian tidak lama tadi kan 2014 ya ini mulainya 2016 itu udah state of the art. Artinya dari sisi penelitian dari sisi komersial ya machine translation udah mulai pindah ke neural. Ya, bukan hanya dari penelitian tapi dari komersial juga. Ya. Machine translation komersial. Ya, ini ya saya kira untuk banyak hal ya ini ada hype, ya, ada harapan-harapannya dan kenyataannya. Ya dulu seorang sangat optimis meskipun kemampuannya realitasnya sebenarnya masih sangat minim, sangat rendah. Yang biru ini adalah realitas, yang merah ini adalah hype. Ini ekspektasi harapannya atau ya di mana di sini dulu masih mesinnya masih kecil, kemudian masih belum berkembang konsep-konsepnya, apalagi termasuk softwarenya, mesinnya juga seperti itu, tapi udah
mempunyai, oh ini nanti bisa menggantikan manusia dan lain-lain ya. Harapan gini semakin ditemukan dikit-dikit semakin besar harapannya besar banget. Sini gap-nya antara harapan dengan realitasnya itu jauh ini. Kemudian ya ini terus berkembang, kemudian ini harapannya lebih realistis, ya. Tapi kemudian harapannya itu jatuh karena ternyata cuma seperti itu aja. Jadi under expectation ya. Tapi kemudian ini berkembang terus. Saya kira ini masih rule based ya. Rule based yang peran linguistik dan linguisnya itu sangat besar. Jadi masih juga landai naiknya dari 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun seperti ini. Kemudian ini tadi dengan deep learning tadi ya. Ini harapannya muncul lagi meskipun tidak terlalu ini, dan kemudian ini memang lebih curam di sini dengan adanya deep learning yang apalagi didukung dengan mesin yang juga kemampuannya bisa semakin besar. Ya, ini masih statistikal ya, ini statistikal yang masih pra neural network, kemudian dengan neural network harapannya sangat besar. Tapi realitasnya juga ya naiknya lumayan, tapi tidak sebesar hype. Oke, seberapa cukup bagus mesin translation? Nah, mungkin ini kita lihat kalau bisa di copy nggak? Bisa di copy, misalkan ini ya. Select. Oh, ini nggak bisa di copy ya. Coba kalau yang satunya lagi, ini nggak bisa di copy. Bisa ya. Bentar, ngopinya gimana ya? Kita coba untuk bahasa Indonesia. Select text. Nggak bisa ya. Oke, mungkin di sini aja. Nah, dari sini juga. Ya, di sini intinya adalah gini. Ya saya kira kita juga ada pengalaman juga bahwa idenya itu kita dapat di sini. Ide atau garis besar. Garis besar isinya kita dapat. Tapi kalau detailnya nanti ada yang membingungkan atau detailnya kita ada yang nggak tahu. Ya, seperti misalnya kemungkinan seperti ini ya, misalkan black water. Iya, jadi ada istilah-istilah, ada susunan teks yang detailnya itu kita nggak tahu, tapi kita tahu bahwa ini tentang proteksi lingkungan dari pemerintahan, dari pemerintah daerah, provinsi, untuk permasalahan air, untuk ada sebanyak 224 wilayah, ya. Kemudian performasinya 34,9% untuk renovasi dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat detailnya, itu kadang belum bagus atau membingungkan atau belum jelas ya. Seperti contohnya tadi ini black water ini. Black water, white water. Seperti misal itu contohnya. Demikian juga seperti ini ya. Ini saya kira lebih memudahkan karena dari sisi hurufnya, dari sisi antara Prancis dengan Inggris itu saya kira akarnya lebih dekat atau keluarga yang lebih dekat daripada yang tadi Mandarin dengan bahasa Inggris ya. Termasuk mungkin ada istilah-istilah yang bisa lebih dekat karena keluarganya lebih dekat ya. Tapi masih tetap ada beberapa yang detailnya belum begitu jelas ya. Detailnya belum begitu jelas. Ya seperti itu. Apalagi kalau kita melihat ya ada misalkan perbedaan kalau kita di bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Misalkan ya contohnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris.
Contohnya adalah kalau di sini ada lebih banyak lagi ya contohnya. Yang apa? Yang ini tantangan ini. Contohnya seperti ini. Yang antara lain misalkan tidak adanya gender di bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris sebagian ada gender. Seperti dia. Dia kan di bahasa Indonesia bisa laki bisa perempuan. Dia kalau di bahasa Inggris kan adanya she sama he. Seperti misalkan ini. Apa misalkan dia seorang dokter. Kira-kira apa terjemahan bahasa Inggrisnya? She atau D atau she garis miring D. Seorang dokter. He di sini. Kalau dia seorang perawat. She. Nah ini. Contohnya yang ini ada gendernya. Nah, kalau di bahasa yang lain, benda itu juga ada gendernya kan. Seperti bahasa-bahasa, kalau nggak salah Rusia, termasuk bahasa Arab, itu ada gendernya. Ya, kalau matahari itu gendernya apa? Artinya beda. Nanti penulisannya pakai, misalkan belakangnya itu beda, misalkan gitu. Ini contoh, salah satu contoh yang di sini lebih lengkap lagi, tantangan-tantangannya ini. Tantangan-tantangan dari sisi linguistik. Nah, seperti itu. Ya. Di sini ada dari source ke target. Bahasa teks atau text source, sumber ke targetnya. Misalkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ini bisa ditransfer atau diterjemahkan itu kata per kata. Ya kalau diterjemahkan kata per kata, saya kira kita udah tahu ya bahwa itu banyak ininya apa, banyak kekurangannya karena menerjemahkannya itu kata per kata, bukan kalimat ya. Nanti kalimat pun nanti akan kurang sebenarnya diterjemahkan. Kalau ada teks beberapa kalimat kemudian langsung diterjemahkan per kalimat sebagai satuan itu juga kurang. Harusnya nanti langsung ke beberapa kalimat itu ini apa contoh sederhananya misalkan ini contoh sederhananya ini ini misalkan gini kakak atau ibu saya bekerja di rumah sakit. Dia seorang dokter. Bisa gimana? Bisa nggak? Nah, di sini. Dokter. Ibu saya ya bekerja di rumah sakit. My mother works at the hospital. Ya benar ya. Tapi kemudian dia seorang dokter. Dia kan ibunya, tapi dia di sini. Kan harusnya tidak kalimat per kalimat, tapi harusnya dia itu merujuk, dia tahu bahwa dia ini adalah ibu saya. Dan ibu saya udah tahu bahwa ibunya itu bahasa Inggris saya kira udah ini perempuan, tapi tetap aja di sini. Ya seperti itu. Jadi ini bukan level kata saja, tapi levelnya adalah level satu teks ini gitu ya. Seperti contohnya seperti itu. Apalagi kata per kata. Nanti rumah sakit diterjemahkannya ini house sick gitu ya, kata per kata transfernya.
Ya, kemudian syntactic transfer. Oleh karena itu ini perlu dianalisis kalau kita lebih ke sintaktik, lebih ke kalimat. Contohnya sebelum kalimat. Bahkan sebelum sampai kalimat ini, bagian dari kalimat atau frase, atau ini ya rangkaian kata seperti rumah sakit. Itu harus dianalisis bahwa rumah sakit itu bukan rumah dan sakit. Ya, seperti itu ya. Jadi ini levelnya udah level sintaktik, di mana tahu ada predikat, subjek, objek, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini semantik. Ya, jadi kalau leksikal itu kata-kata, kalau sintaktik itu direpresentasikan juga atau ditambah representasinya dengan pohon sintaks. Ya. Kemudian kalau semantik ini adalah contohnya adalah pasif dan aktif, kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalau artinya sama, representasinya sama. Ya, representasinya sama, aktif dan pasif contohnya. Atau yang lain, susunan yang lain. Seperti misalkan gini, saya mempunyai, misalkanlah saya mempunyai rumah di kota. Dengan di kota saya mempunyai rumah. Nah itu sama semantiknya. Meskipun tekanannya harusnya berbeda ya, tapi semantiknya kan sama. Yaitu direpresentasikan dengan hal yang sama. Artinya, tapi di sini source-nya itu dianalisis dulu, dibuat representasi semantik yang sama. Ya, representasi semantik itu seperti apa? Nanti kita lihat ada beberapa jenis representasi untuk menyatakan semantik dari teks tersebut. Setelah direpresentasikan bahasa Indonesia, representasi semantiknya seperti apa, baru diterjemahkan. Ya, ya atau lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi itu artinya di sini misalkan baru ini apa? Tadi misalkan tekanan-tekanannya. Saya mempunyai rumah di kota, sama di kota mempunyai rumah. Kemudian atau juga discourses. Discourse itu artinya tadi lebih dari satu kalimat. Discourses yang sederhana, contohnya tadi adalah co-reference, ya, dia merujuk kemana sebenarnya. Dia itu merujuknya ke ibu saya. Ya, sehingga sebenarnya relatif bisa diterjemahkan kalau dia itu ke discourse. Ini he, bukan he, meskipun di sini ini ya, kalau tadi seperti ini ya, kalau ini nggak ada ini, kalau nggak ada ini, mungkin memang mayoritas dari korpus atau kenyataannya itu dokter itu kebanyakan laki-laki. Tapi kalau udah eksplisit ada ibu saya, itu kan harusnya belajar dari yang ada di sini datanya. Ya, levelnya udah discourse. Ya, seperti itu. Ya, ya ini adalah tadi rule. Kalau rule itu belajar dari rule. Ya, saya kira kita sudah paham. Kalau seperti learning, machine learning, itu membuat rule. Ya, oleh orang. Maaf, membuat rule dari data. Ya, tapi kalau rule base itu orang membuat rule langsung. Jadi kita lihat di sini, ya mungkin untuk sekedar mengingatkan lagi, kalau ini kan rule. Kalau rule base artinya orang langsung membuat rule-nya ini. Tapi kalau learning dari data, ini data dibuat ya rule ya istilahnya, mungkin meskipun rule-nya itu implisit seperti ini ya apa neural itu ya, data itu dibuat rule. Jadi yang membuat ini adalah sistemnya, ya termasuk misalkan neural. Ini rule itu rule secara umum, bukan hanya if then aja. Ya ini adalah learning, kita sudah pelajari learning dari AI. Salah satu bagian dari AI, learning itu ingat ya, learning itu bukan memorizing. Ya, ingat, learning itu bukan memorizing. Artinya
kita bisa memecahkan masalah kalau learning itu, meskipun kasusnya itu belum ada di tempat kita belajar. Ya, jadi misalkan belajarnya itu dengan kalimat-kalimat bahasa Inggris dan terjemahannya, paralel corpus misalkan, yang tadinya nggak ada bahasa Indonesia ini, bahasa Inggrisnya apa nggak ada, dibuat kalimat baru, itu bisa. Kalau memorizing itu harus yang udah ada, kasus-kasus yang udah ada. Kalau memorizing itu jadi terjebak istilahnya lebih ke overfitting. Nah ini training, ini ada belajar dari data training. Kita ingat data training itu adalah data yang mempunyai mapping ya, atau pasangan, memasangkan pair pasangan ya antara objek dengan katakanlah labelnya, semacam gitu ya. Seperti misalkan spam email filtering antara email dengan labelnya spam atau tidak. Nah kalau di sini yang structure prediction yaitu misalkan dengan parallel corpus. Ini bahasa Indonesia dengan pasangannya bahasa yang paralelnya, terjemahannya. Bahasa ini terjemahannya. Jadi belajar dari kasus, gitu kan? Belajar dari pasangan-pasangannya. Ini dianggap sebagai labelnya, tapi karena ini adalah structure, berstruktur, maka adalah paralel corpus. Tetapi juga di samping belajar menerjemahkan, ini belajar menerjemahkan ya paralel corpus. Ini belajar monolingual corpora. Corpora itu jamaknya dari corpus ya. Monolingual corpora itu belajar membuat bahasa yang bagus. Ini adalah dengan language model. Ya, contoh-contoh yang bahasa yang bagus, yang pantas. Seperti misalnya heavy rain. Heavy rain itu apakah hujan besar, hujan berat, hujan besar, hujan deras. Mungkin hujan besar ada juga, tapi jarang. Yang lebih pantas atau belajar dari bahasa yang mono, artinya bahasa Indonesia semua, yang sering-seringnya itu hujan deras, tidak ditemui atau jarang ditemui hujan besar. Ada tapi jarang. Jadi lebih kalau heavy rain diterjemahkannya hujan deras ya. Meskipun di kamus kita nggak punya kamusnya. Heavy rain itu terjemahnya hujan deras, nggak gitu, misalkan nggak ada, tapi dari monolingual ini. Tapi juga perlu dictionary kata ke kata misalkan. Ya, jadi inputnya itu adalah ini paralel untuk belajar menerjemahkan, tapi bisa masih kadang-kadang masih ada alternatif. Heavy rain itu apa? Setelah ini supaya lebih fasih, belajar dari bahasa Indonesia, misalkan terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kemudian in dictionary. Kemudian juga ditambah dengan linguistic tools, meskipun ini juga akhirnya tidak begitu dominan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya yang terutama yang rule-based misalkan, ini adalah statistical. Ya, jadi di sini menggunakan source text, kemudian keluarannya adalah translation ya. Jadi ini adalah proses training. Setelah di training dapatkan model. Nah, modelnya digunakan untuk yang baru untuk translasi, di mana yang pasangan source dan translation itu belum ada di paralel sini, sehingga prosesnya adalah learning bukan memorizing. Mengapa menggunakan data itu bagus? Ya, mungkin tadi saya juga perlu ditambah ya. Learning itu bagus karena data training semakin banyak. Ya, data training semakin banyak sehingga memungkinkan untuk belajar dari data. Ya, ini permasalahan di bahasa pada umumnya termasuk di translasi, karena kata itu bisa mempunyai lebih dari satu makna, termasuk makna yang kata, ya, bank account, ini Bank of Mississippi, sitting on the bank. Jadi di pinggiran sungai lah, mungkin di ini pinggiran sungai itu biasanya bank
Seperti kalau di South Bank misalkan gitu, populer di kota-kota itu di pinggir sungai itu, sungai misalkan nanti di pinggirnya sungai itu South Bank. Bank account kita tahu, rekening bank. Kemudian interest rate di bank. Ini interest, kita mempunyai interest, mempunyai interest ya, mempunyai ketertarikan apa. Ya, jadi bisa ambigu dan ambigu itu bisa banyak. Kalau kita lihat word net itu bukan hanya 2, mungkin bank itu ada banyak. Ya, bukan hanya 2. Kita lihat ya word net. Word net. Search. Ya, jadi kita perlu tahu nanti menerjemahkannya bisa beda. Di bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama-sama bank, antara bank pinggiran sungai sama bank account, tapi bahasa Indonesianya kan udah beda lagi dan katanya. Ini bank itu ada berapa nih? Ya tadi banknya yang sungai tadi ya, misalkan bank institusi ada yang populer 2 itu masih yang banyak, tapi juga ada lagi yang lain banyak. Bahkan ada yang noun, ada yang verb juga. Nah, seperti itu. Jadi banyak pengertiannya, banyak sense-nya atau pengertian katanya. Kata yang tepat itu meaning-nya, sense-nya yang mana? Bagaimana mentranslate-nya? Ya konteks itu sangat perlu. Jadi ini apa? Konteksnya adalah account, konteksnya money, ya konteksnya deposit, konteksnya sitting, konteksnya ada Mississippi, misalkan seperti itu ya. Jadi menerjemahkan dilihat konteksnya. Tidak kata per kata, tapi lihat konteksnya. Ya. Kemudian bahasa itu bisa mempunyai struktur yang berbeda. Ya, ada objek, verb, subjek. Subjek, verb, objek. Kalau bahasa Arab ya setahu saya verb, subjek, objek. Ya verb dulu, baru subjek, objek bahasa Arab. Nah gitu apa bisa seperti itu ya. Ya mempunyai struktur yang berbeda, misalkan kemudian ambiguitas ya bisa dipecahkan dengan analisis sintaksis. Misalkan kalau noun, kalau subjek dengan verb misalkan, jadi apa yang konteksnya itu tadi. Ya, yang seperti itu ya. Ya sebentar lagi mungkin kita break sebentar ya. Maghrib. Ya ini contohnya seperti itu, kemudian semantiknya. Ya semantik misalkan di sini saya melihat movie, dia bagus. It-nya itu kan movie. Tapi kalau di bahasa yang lain, di bahasa Inggris nggak ada gender. Movie itu it aja, ada movie it. Pokoknya barang yang bukan makhluk itu tidak ada gender. Tapi kalau di bahasa yang lain suka ada gendernya. Di mana film ini atau movie ini maskulin gendernya. Artinya kalau maskulin nanti pronounnya bisa beda. Seperti kalau bahasa Inggris kan ada his, misalkan ya, ini kepemilikan ada her, misalkan gitu ya. Ya atau she dan he kalau di orang. Tapi kalau ini kan bahasa lain bukan hanya orang, tapi yang lain. Benda gitu ya. Ya itu belum bisa dihandle dengan baik. Contohnya yang tadi aja, yang sampai sekarang ini yang tadi itu ya, yang bahasa Indonesia tadi. Sampai sekarang kan belum bisa ini. Ya ini yang tadi meskipun di sini ada ibu. Sudah jelas bahwa ini adalah ibu tadi ya. Ibu saya bekerja di rumah sakit, dia seorang dokter. Ini tetap he aja. Nggak ngaruh meskipun ditambah di sini ada tadi ibu saya.
Ya, meskipun ditambah di sini tetap saja he aja. Ya, apalagi yang ada gendernya, bukan hanya orang tadi, jadi lebih kompleks lagi gender. Itu bukan hanya gender, itu banyak lagi nanti masalah gender, kemudian ada lagi kalau dia sebagai objek dan dia sebagai subjek, itu istilahnya lain. Ya, jadi kalau misalkan it di sini sebagai subjek sama it sebagai objek, itu di bahasa yang lain beda lagi ininya, bukan hanya gender, tapi dia sebagai objek atau sebagai subjek. Ya, kalau ini kan mungkin gender aja. Bahwa matahari atau film itu gendernya maskulin. Tapi film sebagai objek, film sebagai subjek, itu beda lagi. Ininya bukan hanya, jadi bukan hanya gender, tapi juga objek, subjek, dan mungkin dan bisa yang lain-lain gitu. Ya, kalau nggak salah bahasa Rusia itu seperti itu ya, subjek, objek gitu ya. Contoh yang populernya bahasa Rusia. Ya, ini kemudian co-reference yang tadi ya, seperti yang ibu saya seorang bekerja di rumah sakit ya. Ini contohnya saya mengunjungi paman saya dan anak-anak perempuannya. Ya. Nah, kemudian di sini Hosen. Kita udah jelas bahwa di sini adalah perempuan kan. Nah, nanti kalau diterjemahkan di Jerman itu male to female seperti tadi itu. Harusnya jelas ini perempuan. Ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada pengertian lagi, ini pengertian yang berbeda. Ini berkaitan dengan temporal. Ya, sejak kamu apa ya ada temporal, kamu ini sejak karena kamu istilahnya kalau di Indonesia karena ini maka kamu. Jadi bahasa Inggrisnya bisa sama, tapi sebenarnya ini ditranslasikan ke temporal atau kondisional. Kemudian discourse. Tadi discourse itu yang antar kalimat. Jadi tahu konteksnya lebih ini lagi, lebih luas lagi konteksnya. Ya, dan kadang-kadang konteksnya implisit. Ya, kadang-kadang konteksnya itu implisit. Ya. Ya, ya mungkin seperti itu. Kita pause dulu ya untuk break dulu. Ya, bentar nih pause. Ya. Iya, berikutnya ini kita masih melanjutkan bagaimana belajar dari data. Ya. Ya, mengingatkan lagi. Jadi belajar dari data itu sebagai alternatif atau ini learning ya, belajar learning. Bukan dari aturan, bukan dari rule. Justru rule dibuat dari data, jadi berasal dari data atau dari kasus-kasus ya. Kasus di sini, ya contohnya di sini kalau seperti klasifikasi atau paralel korpus artinya pasangan-pasangan. Ya kalau belajar dari data, kita satu kata saja. Satu kata, ini satu kata di bahasa Jerman ya kayaknya. Apa terjemahan yang paling bagus dari ini? Ada bisa diterjemahkan security, bisa safety, bisa certainty. Belajar dari data artinya dari data training, korpus yang besar. Artinya ada kata-kata siherhead nih. Mudah-mudahan benar saya mengucapkannya. Siherhead. Ini ada dan ada paralelnya terjemahannya. Ini ada kalimat itu atau rangkaian kata-kata ini adalah siherhead di bahasa Jerman, ini ada terjemahannya. Data ini maksudnya adalah paralel korpus. Ini terjemahannya dari siherhead apa? Nah,
ternyata di data itu bisa diterjemahkan menjadi 3, tergantung konteksnya. Nah, kita lihat dari data, ternyata dilihat dan itu bisa ya kita bisa juga dilihat dari ini pengertian kata dan ya dari konteksnya. Ini paling besar, ini paling banyak. Artinya yang dipilih adalah ini. Kalau kita tidak melihat konteksnya, artinya kita milih yang paling banyak, meskipun ada kemungkinan salah. Ya, jadi seperti contoh yang ini ya, contoh yang lain yang mungkin lebih populer itu adalah kalau POS, part of speech. Ya, kalau part of speech misalkan bank. Bank itu terjemahnya apa? Atau pengertiannya? Coba kalau kita lihat di sini ada nggak? Show frequency count. Yes. Mana frekuensi? Change lagi proses. Nah, ini ternyata misalkan ada 25 yang paling banyak, misalkan yang paling banyak di kasusnya itu adalah yang ini. Makanya bank diterjemahkan menjadi ini, sloping lens misalkan gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau artinya atau misalkan gini, dia bank itu noun atau verb. Oh, ternyata mayoritas noun dari sisi jumlah, keberadaan, kemunculannya. Maka kita kalau muncul bank, langsung kita noun aja, tanpa peduli apa-apa, itu adalah yang tersederhana. Tidak usah pakai ini ya, Pak. Belajar dari datanya, belajar dari data yang sederhana seperti itu. Nah, ini kalau kita melakukan penelitian, salah satunya bentuk pembandingnya itu adalah seperti itu. Jadi kalau misalkan ketemu di sini bank, misalkan kita post tagger ya, tentang post tagger. Ini bank. Ini kita tidak peduli konteksnya apa, pokoknya bank itu noun. Ya, karena noun itu kemunculannya terbanyak. Nah, ini persentasenya berapa, akurasinya, jadi sebagai salah satu caranya, cara mudah, pokoknya yang terbanyak itu adalah pembanding. Sebagai pembanding post tagger kita, pembanding yang lemah. Nah, itu perlu pembanding lemah. Nanti pembanding lemah ini seperti itu, artinya tanpa learning. Nah, belajar dari learningnya, ya belajar dari datanya seperti itu aja. Ini besar, ini cukup besar, ini agak kecil ya. Ya, ini dihitung dari korpus Parlemen Eropa. Ini ya, saya kira ini ya. Yang mungkin ini umum ya, ininya apa topiknya umum, permasalahan umum. Ya. Ini contoh-contohnya. Yang ini kata ini jadi frase. Ini adalah bisa security, safety, certainty kalau berkaitan dengan politik. Tapi mayoritas banget adalah ini. Ini jarang banget ini nggak ada certainty. Tapi berkaitan dengan ini, ya konteksnya, frasenya berkaitan dengan ini, atau food, itu ternyata safety. Tapi berkaitan dengan ini ya, atau legal, ini ternyata adalah pertama legal certainty. Ya, di sini learning-nya, oleh karena itu learning-nya frasal. Ternyata kalau learning-nya frasal, mendasarkan unitnya pada frase, ya, artinya kita perlu mengidentifikasikan frase dulu, dan mengidentifikasikan frase bisa. Kan ada ini apa namanya, mengidentifikasikan frase antara lain dengan konstituensi parsing atau frasal parsing ya. Nah, ini jadi lebih tepat. Iya, kalau frasenya seperti ini, ya ini. Tapi kalau frasenya ini, itu ini jadi lebih akurat lagi, tidak global seperti ini tanpa lihat frase.
Ya, kemudian juga seperti ini. Ini, mana yang lebih fluent. Artinya di sini bukan masalah atau bukan belajar dari paralel korpus, ya, bukan dari paralel korpus yang antara bahasa Indonesia, bahasa Jerman dan bahasa Inggrisnya, tapi dari monolingual atau dari language model yang kita udah pelajari. Mana yang lebih fluent, yang lebih umum. Fluensi ini juga bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu kan. Ya, artinya dari waktu ke waktu artinya kita belajar dari korpusnya yang kita pelajari untuk waktu dulu sama sekarang mungkin beda. Ya. Nah, ini mana yang lebih fluent, apakah for atau of atau in? Yang mungkin tiga-tiganya benar sih ya, permasalahan untuk translasi bahasa Indonesianya ya. Permasalahan dari penerjemahan, sebuah permasalahan dalam penerjemahan. Ini mana yang umum? Seperti halnya kalau contoh sederhananya tadi, hujan deras sama hujan besar, atau bahkan mungkin yang dekat-dekat hujan deras, hujan lebat, hujan besar. Nah, mungkin hujan lebat sama deras itu hampir sama. Nah, seperti ini kalau dilihat di Google, cari di Google secara umum, ininya artinya datanya secara umum, ternyata mayoritas orang itu seperti ini. Artinya ya orang lebih umum menggunakan yang in. Seperti itu ya. Tapi yang lebih umum lagi ternyata ini. A translation problem. Iya. Seperti itu ya. Ini bisa dibalik ininya. Tapi lebih umum seperti itu. Kemudian mana yang lebih fluent? Polis, demonstrasi. Polis, demonstrasi. Apakah disrupted? Ini artinya mungkin membubarkan ya, atau menghentikan demonstrasi. Itu apa? Menghentikan atau mengubarkan. Bisa mungkin di sini ada yang agak ini sih sebenarnya mungkin sinonim. Apa yang sinonim dekat atau mungkin yang agak jauh. Mana yang lebih fluent? Fluent itu maksudnya kalau diterjemahkan untuk data artinya lebih umum, lebih banyak dipakai. Ya, lebih banyak dipakainya seperti tadi mau yang dulu zaman sebelumnya sama sekarang mungkin berbeda kan. Yang zaman sebelumnya mungkin yang lebih banyak dipakai. Fluent itu artinya lebih banyak dipakai. Ya, fluent ternyata lebih banyak dipakai di sini. Stop. Ya, mungkin kalau di bahasa Indonesia bisa aja mengakhiri, bisa aja ini benar. Dan mungkin ada juga ya, atau men-shutdown atau disperse, membubarkan. Ya, tapi yang lebih ini ya, lebih banyak kenyataannya di datanya. Ya, kemudian di mana kita sekarang translasinya. Nah, ini alignment. Ya. Jadi kita perlu alignment biasanya kalau untuk yang statistikal. Jadi di sini untuk machine translation itu pertama di-align dulu prosesnya. Prosesnya adalah di-align dulu. Artinya alignment ini bisa secara manual atau otomatis atau semi otomatis. Alignment itu ada seperti ini misalkan di bahasa ini, bahasa Jerman kayaknya, ini tuh diterjemahkan menjadi satu. Seperti misalkan I am a student. Bahasa Indonesianya saya seorang mahasiswa misalkan. Ini kan ini dua kata jadi satu. Ya, jadi bisa many to one to many, bisa juga nanti many to many. Ya, ini perlu di-align karena ini sebagai satu kesatuan. Ya, alignment seperti ini. Ya, artinya perlu di-align, baru kemudian benar nanti di-translate. Inti translate-nya di sini. I am di-translate. Ya. Ya, jadi kita ingat lagi di sini di paper ini ya, paper ya ini.
align and translate. Ya, align and translate. Kalau yang sebelumnya, sebelum deep learning, itu align proses sendiri, translate, inti translate proses sendiri. Tapi kalau deep learning jadi satu, otomatis align and translate. Artinya implicit align. Kita nggak bisa melihat align-nya di mana. Langsung di sini align and translate. Ya, ini jadi RNN. RNN standar dan termasuk juga ada attention, termasuk juga transformer atau yang lain. Artinya ini sequence to sequence. Seperti kita ketahui, deep learning itu salah satu kelebihannya dan biasanya adalah end to end. Langsung input, output, tidak ada input, pra-proses katakanlah seperti itu. Ya, ini alignment itu adalah contohnya seperti ini. Kalau digambarkan, alignment bisa many to many. Ini alignment. Ini frase base, ini berdasarkan frase. Ini ada of course, ini jadi seperti ini. Ini many to many. Ini 2 ke 3. Itu. Ya. Jadi disegmentasikan berdasarkan frase-frase. Artinya juga sebelum ke alignment difrasekan dulu. Saya nggak mendalami tentang itu ya, tapi saya kira logikanya adalah kita perlu mendeteksi frase, kemudian frasenya dijodoh-jodohkan, di-align-kan. Ya. Kemudian setiap frase ini translated-nya berdasarkan frase. Untuk berdasarkan frase itu adalah yang sintaks bis. Jadi seperti ini. Ini adalah leksikal. Leksikal itu kata per kata, tidak peduli di sini kata per kata terjemahkan, di sini terjemahkan. Leksikal ke leksikal. Kemudian sintaks to sintaks di sini. Harus dianalisis sintaksnya, artinya frasenya dulu dideteksi. Ya, dideteksinya dengan namanya artinya konstituensi parsing misalkan, atau menggunakan chunking, istilahnya pemotongan-potongan berdasarkan frase, atau konstituensi. Konstituensi itu artinya adalah frase, mendeteksi frase. Ya, kemudian frase bisa di reorder. Kalau di sini ini di reorder seperti ini reorder. Ya. Nah, ini adalah yang sekarang ini untuk yang statistikal ya. Ini yang statistikal itu adalah frase. Frase base. Ya. Ya, kemudian ini adalah yang sintaks base. Artinya dia berdasarkan harus ini ada sintaks, pohon sintaksnya. Ini ada frase-frase dan verb phrase, non phrase yang pendek jadi non phrase yang besar, seterusnya dan seterusnya ya. Ini kata-katanya adalah she wants a cup. Nah, sebentar. She wants a cup. A cup. She wants a cup. Ini ya apa? Of cafe. She wants a cup. Jadi nggak bisa langsung urutannya. A cafe. Ini kan. To drink ya sepertinya gitu ya. Atau she want to drink a cup of coffee. Jadi ini kan di sini ya, ini di terakhir. Jadi ini she wants. Kemudian di sini to, ini kan drink, ini drink kan sini. Kemudian ini terakhir, a cup of coffee. She wants to drink a cup of coffee. Di buat frase-frase gini, sintaks mohon, kemudian dibuat pohon sintaks yang pohon sintaks frase. Ini bahasa Inggrisnya diterjemahkan ke bahasa ini Jerman ya. Ini ada pohon frasenya. Untuk Jerman ini pohon pohon sintaksnya. Nah, kemudian tadi kan seperti ini lagi, ulangi. Leksikal di convert ke leksikal, kata per kata. Sintaks convert ke sintaks seperti yang sebelumnya. Sintaks convert ke sintaks. Ini yang kata-katanya, kata-katanya. Ini sekarang semantik.
Jadi semantik dulu. Semantik udah jadi smart satu, kemudian jadi bahasa Inggris ke bahasa Jerman. Ini adalah semantiknya. Representasi semantik. Representasi semantik itu bisa macam-macam, bisa seperti ini, bisa seperti first order logic atau yang lain. Yang di mana di sini intinya adalah konsentrasi utamanya adalah ke meaning, representasi meaning. Representasi meaning itu aktif dan pasif sama saja. Tekanan-tekanan juga tidak diperhatikan seperti tadi contohnya. Saya mempunyai rumah di Bandung seperti dan di Bandung saya mempunyai rumah. Ya, saya mempunyai di Bandung rumah. Ya gitu juga bisa kan ya, orang juga paham lah gitu ya. Itu sama saja. Ya. Ya ini bisa aktif dan pasif dan lain-lain. Ini ada istilahnya semantic role, semantik peran semantik. Peran semantik itu artinya kalau misalkan saya makan roti, roti dimakan saya. Ini adalah kalau sintaks ini adalah subjek. Kalau sintak ini adalah subjek. Subjeknya adalah ini. Kalau semantik ini adalah saya itu adalah pelaku, agennya. Baik sebagai subjek maupun sebagai objek. Ini adalah agen, pelakunya. Pelakunya baik sebagai objek atau subjek. Jadi kalau sintaks jadi di sini jadi subjek, kalau di pasif jadi objek. Kalau semantik enggak, peran semantik. Jadi pelabelan peran semantik, semantik role labeling. Nah itu baik itu sebagai diaktif atau pasif, sebagai subjek atau objek di sini sama saja peran semantik. Co-reference bisa kemudian ditandain discourse, hubungan discourse. Discourse itu salah satunya tadi yang kalau co-reference tadi yang discourse itu lebih ini lagi ya. Mungkin bisa lebih luas dan bisa implisit. Nah ini kemudian neural 2000-an, 2014-an. End to end. End to end. Alignment otomatis. Nggak kelihatan di sini, ini ada alignment. Khususnya attention. Attention itu alignment. Ini ada attention di sini. Adalah align and translate. Align itu sebenarnya di sini attention. Tapi alignment yang sebenarnya istilahnya bukan alignment yang hard, tapi alignment yang soft. Ya, soft itu ini apa? Kalau hard itu yang tadi maaf ya, back. Ya, ini hard di sini. Artinya di sini semua full 100%. Tidak bisa ini ada juga di sini tapi kecil, misalkan gitu. Ya, kalau secara bahasa kan memang hard ini ya. Tapi kalau otomatis ini bisa soft. Tapi intinya adalah align and translate. Yang penting ini orangnya yang mempunyai ide menggunakan neural untuk machine translation. Yang penting ini adalah sequence to sequence. Ini adalah sequence to sequence. Ini model ini atau RNN intinya di sini. Ini ya RNN di sini. Ini adalah sequence to sequence. Yang ini adalah encoder decoder ya. Ini adalah encoder decoder. Jadi encoder decoder itu seperti RNN-nya ada dua. Ya, mungkin saya kira udah paham. Tapi mungkin ya udah paham ya saya kira. Encoder decoder itu adalah sini misalkan inilah hidden layer. Inputnya di sini kata pertama, kata kedua, kata ketiga dan seterusnya. Nah ini adalah encoder, ini decoder. Ini outputnya ada encoder, decodernya kemudian disambungin di sini dan bisa ada attention-nya. Ya intinya adalah sequence to sequence. Baik itu RNN yang di mana NN adalah serial ataupun transformer yang di sini adalah paralel. Iya, saya kira kita udah pelajari di sini ada attention-nya. Ya, ini sebenarnya sudah bagus atau cukup bagus.
untuk beberapa hal yang membantu kita. Ini adalah beberapa pekerjaan untuk asimilasi, artinya untuk kita supaya tahu secara garis besarnya sebenarnya. Jadi kita mau membaca paper atau apa, atau apa, misalkan subtitle yang agak salah-salah dikit, tapi kita paham maksudnya, meskipun kualitinya inferior, agak inferior. Tapi untuk riset kita paham, supaya paham cara garis besarnya. Juga untuk komunikasi, kita translate pakai Google Translate, mentranslate misalkan ini email-emailan atau gimana ya, atau diseminasi mau kita membuat paper pakai Google Translate dulu, kemudian tinggal diperbaiki dikit-dikit. Ya kemudian juga permasalahannya itu tidak ada penerjemahan satu yang dianggap paling tepat, apalagi ada rasa bahasa, tekanan, dan lain-lain. Seperti contohnya ini, bisa diterjemahkan bisa macam-macam. Yang artinya sebenarnya ini adalah parafrase. Seperti kalau katakan ini parafrase ya. Jadi bisa diparafrase. Tapi parafrase itu kan kadang ini ya Pak, seringnya kan nggak sama persis sebenarnya, sama seperti ini. Ada orang pun kadang menerjemahkan ini, ada menerjemahkan ini, menerjemahkan ini, dan dengan beberapa argumen mungkin beberapa yang lebih tepat yang mana gitu. Ya kualitasnya bisa memuaskan, bisa diedit sedikit, lebih banyak juga yang harus diperbaiki. Ini maksudnya udah memuaskan, ini maksudnya paling memuaskan di sini, paling kurang memuaskannya di sini. Ya, tapi maksudnya ada beberapa yang masih kurang memuaskan, tapi ada juga yang memuaskan untuk ini tertentu ya, untuk mungkin sistem atau kasus tertentu. Ya di sini contohnya yang memuaskan, ini adalah contoh-contohnya kasusnya. Ya contohnya untuk pasangan-pasangan friends Inggris untuk domain tertentu, news domain. Tapi untuk yang bahasa-bahasa yang kompleks, ini lebih kompleks ya di sini. Kompleks itu apa? Kompleks itu bisa secara morfologi, kata-katanya, bisa morfologi itu tadi itu misalkan ada di bahasa Inggris itu ada she dan he, di Indonesia nggak ada. Kemudian kalau di bahasa Inggris itu nggak ada gender, ini misalkan ada gendernya, ada. Jadi biasanya kalau di suatu komunitas yang lebih advance ininya ya, komunikasinya itu lebih kompleks. Bahasa Inggris itu relatif lebih agak sederhana ya. Kalau Uyghur ini berarti kompleks. Ya, ini saya kira seperti itu. Mungkin silakan ada pertanyaan.